Halo, assalamualaikum. Video kali ini kita akan berkenalan dengan sanksi pidana di bidang perpajakan. Apakah tidak lapor SPT itu bisa dipidana? Benarkah ungkapan seperti itu? Tidak lapor SPT bisa dikenakan pidana. Benarkah seperti apa? Yuk kita bahas di sini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Kali ini kita akan berkenalan dengan sanksi pidana di bidang perpajakan. Ini terkait dengan beberapa pertanyaan dari pembaca dan pemirsa melalui berbagai kanal media sosial kami. Bang, benarkah tidak lapor SPT itu bisa dipidana, Bang? Benarkah seperti apa, Bang? Oke, ini penting untuk kita semua. Penting bagi kita untuk tahu ketentuan pidana di perpajakan. Ternyata tidak lapor SPT itu bisa kena sanksi pidana. Sebelum lanjut, like video ini, subscribe channel Tips Pajak Media, serta bagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Nah, topik kita ada di sini ya. Ini adalah daftar isi pembahasan kita. Kita akan membahas mengenai dasar hukum, kemudian sanksi pidana pajak itu apa, lalu pidana pajak atas kealpaan, lalu pidana pajak atas kesengajaan, lalu apakah tindak pidana pajak dapat dilakukan penuntutan, lalu juga ketentuan pidana untuk pihak-pihak lain yang terkait selain tentunya pegawai pajak dan wajib pajak. Baik, kita bahas yang pertama mengenai dasar hukum. Ya. Jadi ketentuan mengenai pidana pajak ini diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang KUP ya. Undang-Undang KUP. KUP ini apa? Undang KUP ini tentunya jika setelah familiar adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini pertama kali diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83. Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Nomor 2021 yang baru disahkan kemarin, yang kita kenal juga dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, sanksi pidana pajak itu apa? Sebelumnya kita bahas ada beberapa istilah ya. Beberapa istilah ini penting kita untuk mengetahui. Yang pertama adalah bukti permulaan. Bukti permulaan itu apa? Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat ya, adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu, ini yang penting, suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Oke. Itu bukti permulaan. Lalu di pasal 1 ayat 27 juga dinyatakan bahwa pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Oke, dan berikutnya ini penting, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kita perlu tahu dulu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Gitu ya. Itu adalah
pengertian-pengertiannya. Kita perlu tahu dulu. Jadi ada 3 yang penting udah di sini. Bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, ini sedikit kami selipkan bahwa di pasal 13 ayat 4 ini bunyinya adalah besarnya pajak terutang yang diberitahukan oleh WP dalam SPT menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan apabila setelah jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, tidak diterbitkan suatu ketetapan pajak. Jadi intinya besaran pajak terutang dalam SPT ini menjadi pasti jika sudah 5 tahun ya. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dimaksud. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah pidana pajak karena kealpaan ya. Penting, berikutnya adalah pidana karena alpa. Jadi, ketentuan sanksi pidana pajak ini secara garis besar dibagi 2, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Pertama kita akan bahas nih kealpaan dulu. Kealpaan ini adalah diatur di pasal 38 ya. Pasal 38 Undang-Undang KUP. Dinyatakan bahwa orang yang karena kealpaannya ya, mohon maaf ini salah ketik. Karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap ya, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, oke, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara ya, didenda paling sedikit 1 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang ya, yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana dengan kurungan paling sedikit 3 bulan, paling lama setahun. Nih dah paling penting di sini. Jika pidana pajak ini adalah karena kealpaan, maka akan didenda paling sedikit 1 kali. Tentunya dari kurang dibayar atau tidak dibayar ya. Dendanya paling sedikit 1 kali atau 2 kali. Paling sedikit 1 kali, paling banyak 2 kali ya. Atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan, paling lama 1 tahun. Jadi karena kealpaan ini masih atau ya, denda 1 kali atau 2 kali, atau dipidana kurungan 3 bulan sampai setahun. Clear tentang pidana pajak karena kealpaan. Nah ini berikutnya pidana pajak karena kesengajaan. Pidana pajak karena kesengajaan. Seperti apa ketentuannya? Baik pemirsa, untuk kesengajaan ini diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja, ini ada I ya, itu berapa? HIJ, ada 9 ya, 9 tindakan. Ada 9 kejadian. Jadi seperti ini. Wajib pajak atau setiap orang yang dengan sengaja 1. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP ya, atau tidak melaporkan atau digunakan sebagai PKP. Jadi wajib pajak yang sudah harus jadi wajib pajak, sudah harus diberi NPWP, namun wajib pajak tidak kunjung mendaftar, atau sudah PKP tapi tidak mendaftarkan untuk dikukuhkan jadi PKP, kita loncat dulu, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6
bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali paling sedikit, dan paling banyak 4 kali jumlah yang tidak atau kurang dibayar. Oke, jadi clear ya. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 9 kegiatan ini sehingga menimbulkan kerugian negara, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali. Tindakannya apa aja? Ada 9 itu. 1. Tidak, itu tadi telah dijelaskan, tidak daftar NPWP dan tidak daftar PKP, tidak minta dikukuhkan PKP ya. 2 adalah menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau PKP. 3. Tidak menyampaikan SPT. Nah, ini ngeri sekali bukan? Ini sungguh mengerikan saudara-saudara, bahwa setiap orang yang sengaja tidak menyampaikan SPT ini bisa tidak menyampaikan SPT sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, bisa dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda 2-4 kali dari pajak yang kurang dibayar. Inilah jadi nyata ya saudara-saudara pemirsa Tips Pajak Media dan pembaca tipspajak.com, bahwa sengaja tidak menyampaikan SPT yang menimbulkan kerugian negara termasuk pidana. Yuk kita lapor SPT, yang belum lapor SPT kita harus segera lapor SPT. Apalagi jika sudah dapat surat teguran, itu sudah harus banget untuk lapor SPT. Oke, kejadian keempat adalah menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Nah, lapor SPT kalau nggak lengkap juga bisa dipidana. Kejadian kelima, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Keenam, memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Itu juga bisa dipidana kalau sengaja. Berikutnya, orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan dan dokumen lain. Lalu tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Lalu ini terakhir nih juga parah nih, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau telah dipungut. Ya, bisa. Yang jadi sekali lagi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan 9 kegiatan ini sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun, paling sedikit 2 tahun, paling lama 4 tahun penjara. Mohon maaf, dan denda paling sedikit 2 kali, paling banyak 4 kali. Gitu ya. Lalu di pasal 39 ayat 2, pidana di atas ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Jadi jika sudah menjalani pidana belum setahun mengulangi lagi, maka ditambahkan 1 kali menjadi 2 kali sanksi pidana. Nah, pasal 29 ayat 3. Pasal 39 ayat 3 ini adalah setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, ini dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan paling banyak 4 kali dari jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Jadi yang pertama, melakukan 9 tindakan ini pidana. Lalu kedua, jika belum setahun keluar menjalani pidana melakukan lagi, maka ditambahkan sanksi. Dan yang ketiga, setiap orang yang melakukan percobaan itu menyalahgunakan NPWP, menyalahgunakan pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi, juga dipidana. Gitu ya, ngeri ya ternyata. Nah, ada tambahan lagi apa nih? Masih mengenai unsur kesengajaan, dalam pasal 939A diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau surat bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling tingkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali dalam hal faktur pajak, bukti pemungutan pajak, serta pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Ya, ini denda paling sedikit 2 kali, paling banyak 6 kali. Ya, intinya gini. Jadi setiap orang yang sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, ya, atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, pidana juga 2 tahun sampai 6 tahun, lalu dendanya 2 kali sampai dengan 6 kali. Itu ya. Lalu apa nih? Dalam penjelasan pasal 39 disebutkan bahwa faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat penting dalam pelaksanaan ketentuan PPN. Demikian juga pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau pengurangan pajak, sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti potong, bukti pungut, dan atau setoran yang mengakibatkan dampak negatif dan keberhasilan pemungutan PPN dan PPh. Oleh karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan atau penggunaan faktur pajak, bukti potong pajak yang tidak berdasarkan sebenarnya dikenai sanksi pidana. Ini berikutnya, apakah tindak pidana pajak dapat dilakukan penuntutan? Nah, dalam pasal 40 UU KUP dinyatakan bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dilakukan penuntutan setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak. Nah, ini dalam penjelasan disebutkan bahwa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan daluarsa 10 tahun, daluarsa 10 tahun
sejak berakhirnya masa pajak. Hal tersebut dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, penuntut umum, dan hakim. Adapun yang dimaksud penuntutan adalah penyampaian surat pemberitahuan dimulai penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri dan atau kepada terlapor. Nah, ini berikutnya nih, ada ketentuan pidana untuk pihak lain. Jadi pemirsa, tidak hanya wajib pajak dan tidak hanya petugas pajak, ada beberapa pejabat terlibat juga bisa dikenakan sanksi pidana atas hal-hal seperti ini. Pasal 41 ayat 2, pejabat ya yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dalam pasal 34 dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Lalu dalam pasal 41 ayat 3 dinyatakan bahwa penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana di atas hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Lalu 41A, setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau alat bukti yang diminta tapi dengan sengaja tidak memberi, maka bisa dipidana kurungan 1 tahun penjara, denda paling banyak 25 juta. Berikutnya 41B, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan 3 tahun sama 75 juta. Lalu 41C, apa ini? Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban, pasal 35A, kurungan 1 tahun, denda paling banyak 1 miliar ya. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya 10 bulan 800 juta. Setiap orang sengaja tidak memberikan data informasi 10 bulan 800 juta. Dan setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian negara, kurungan 1 tahun dan denda 500 juta rupiah. Ya, seperti itu ya. Sudah, itulah tadi beberapa ketentuan sanksi pidana di bidang perpajakan, di mana ini yang paling mengerikan adalah orang yang ini ya, sengaja tidak menyampaikan SPT ini bisa dipidana cuy, bisa dipidana 6 bulan sampai 6 tahun dan denda 2 kali sampai 4 kali. Seperti itu. Maka intinya punya NPWP Anda harus lapor minimal setahun sekali ya. SPT tahunan harus lapor, SPT masa juga harus lapor jika wajib lapor SPT masa. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Lalu Anda juga bisa kunjungi berbagai kanal media sosial kami di deskripsi di bawah atau di sini nih, klik aja nih. Ada linknya, websitenya adalah ini, YouTube-nya ini, Telegram ini, Facebook ini, Instagram ini, Twitter ini, komplit ya kita ya. Silakan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.